Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas praktikum eksperimen teknik biomedis. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi dengan judul Gaya tekan pada segmen L5S1 dengan tinjauan kasus pengangkatan beban statis. Next. Selanjutnya, anggota kelompok dari kelompok kami, yaitu ada Samantha Ismila dengan NIM akhir 036, kemudian ada Richa Varian dengan NIM akhir 037, Nyuhaiman Riyaldi dengan NIM akhir 047, dan Muhammad Aditya dengan NIM akhir 048. Kemudian studi pustaka yang kami gunakan dalam menyusun pembahasan pada percobaan kali ini, yaitu pertama ada tinjauan terhadap tulang, di mana tulang merupakan bagian tubuh yang berperan untuk meredam dan mendistribusikan gaya atau tegangan yang ada padanya. Kemudian menurut Teichmann tahun 2005 disebutkan bahwa tulang berperan dalam melindungi organ vital, pembentukan sel darah sebagai tempat homeostasis kalsium, dan sebagai faktor pertumbuhan. Kemudian, menurut Dempster tahun 2006, tulang merupakan komponen utama yang menyusun sistem muskuloskeletal pada manusia. Dan 25% dari berat total tubuh manusia terdiri dari tulang. Kemudian pada tinjauan menahan beban mekanis yang diterima tubuh pada tulang kortikal umumnya lebih tahan terhadap beban mekanis yang arahnya searah dengan sumbu tulang atau compression force dibandingkan dengan tulang spongiosa. Tetapi kurang tahan terhadap beban tegak lurus dengan sumbu tulang atau tension force, dikutip menurut Robey tahun 2006. Next. Kemudian jaringan penghubung. Pada subbab jaringan penghubung terbagi menjadi 3 tinjauan, yaitu sambungan cartilaginous dan juga sambungan ligamen, kemudian tendon. Sambungan cartilage adalah sambungan antara ruas-ruas tulang, spesifiknya tulang belakang atau vertebrae, atau disebut sebagai intervertebral disc, yang terdiri atas pembungkus dan dikelilingi oleh suatu inti. Kemudian sambungan kartilago ini berfungsi untuk pergerakan yang relatif kecil serta tingkat fleksibilitasnya pada vertebra disebabkan adanya gerakan yang relatif kecil pada setiap joinnya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, menurut Nurmianto tahun 1996, dapat menyebabkan badan manusia dalam tinjauan untuk pergerakan membungkuk, menengadah, dan memutar. Kemudian pada disk berfungsi sebagai peredam getaran pada saat manusia bergerak baik translasi maupun rotasi. Kemudian sambungan ligamen merupakan jaringan ikat yang berfungsi sebagai penghubung antar tulang yang membentuk stabilitas sambungan atau joint stability untuk membentuk bagian sambungan dan menempel pada tulang. Kemudian bentuk dari sambungan ligamen sendiri secara sederhana terdapat pada siku dan juga lutut. Kemudian salah satu contoh ligamen terdapat pada sendi lutut, antara lain ligamen cruciatum, collateral, patellaris, popliteal, oblique, dan transversal. Kemudian pada bagian tendon merupakan jaringan bersifat tebal yang tersusun atas kolagen secara paralel. Tendon berperan sebagai penghubung antara tulang dan juga otot, di mana tendon ini dapat menyerap tekanan pada otot dan menstabilkan tulang. Serta pada bagian tendon juga dikenal sebagai jaringan yang mudah cedera. Next. Kemudian otot dan segmen tubuh. Pada bagian ini, otot terbentuk atas fiber atau fibrae dengan ukuran panjang dari 10 sampai 40 mm dan berdiameter 0,01 hingga 0,1 mm. Dan sumber energi dari otot berasal dari pemecahan senyawa kaya energi melalui proses anaerob maupun aerob. Kemudian di sini kolaborasi tulang, jaringan penghubung dan otot dapat menghasilkan gaya serta momen gaya yang dapat dihitung secara parsial untuk tiap-tiap segmen tubuhnya. Kemudian gerakan seperti mengangkat beban, sebelumnya akan dijelaskan terkait presentasi segmen dan pembagiannya. Nah, pada gambar 2.3.1 pada sebelah kanan, di sini terdapat segmen-segmen tubuh di mana terdapat lengan pada bagian pojok kanan,
pojok kanan atas terdapat segmen telapak tangan, kemudian berurutan terdapat lengan bawah, lengan atas, kemudian kaki bagian atas dan kaki bagian bawah. Kemudian juga ditinjau menurut punggung dan juga tinjauan dari pundak hingga ke atas kepala. Kemudian selanjutnya gerakan seperti mengangkat beban tidak hanya dipengaruhi oleh lengan saja, tetapi juga oleh bagian tubuh yang lain seperti punggung, paha, betis, dan lain sebagainya. Pembagian segmen tubuh dapat mempermudah perhitungan gaya yang dihasilkan pada saat mengangkat beban. Di sini terlihat pada gambar merupakan model sederhana untuk analisis terhadap aktivitas mengangkat suatu benda. Di sini dapat ditinjau berdasarkan panjang dari segmen dan juga sudut yang membentuk tiap-tiap segmennya. Next. Kemudian gaya tekan pada segmen L5-S1. Gerakan mengangkat beban yang dilakukan merupakan hasil kolaborasi dari pergerakan telapak tangan, lengan atas, lengan bawah, punggung, perut, dan juga spinal erector. Dalam mencapai keseimbangan pada saat mengangkat beban, maka gaya tekan pada segmen L5-S1 atau tulang belakang yang ditampilkan pada slide sebelumnya perlu diimbangi dengan gaya otot pada spinal erector dan gaya perut. Sehingga pada hal ini didapatkan perhitungan gaya pada segmen L5-S1 memiliki beberapa tinjauan perhitungan momen gaya pada setiap anggota geraknya. Berikut merupakan pedoman perhitungan dan juga representasi arah gaya yang terjadi. Pada bagian kiri, 2.4.1 merupakan momen gaya yang terjadi pada segmen punggung. Di sini terdapat sigma FY dan juga hingga didapatkan sigma FX juga. Kemudian pada gambar 2.4.2 merupakan momen gaya pada lengan atas, 2.4.3 merupakan momen gaya pada lengan bagian bawah, dan juga yang terakhir pada gambar 2.4.4 seharusnya ini merupakan momen gaya yang terjadi pada telapak tangan. Next. Baik, kemudian untuk alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu yang pertama ada timbangan, kemudian yang kedua ada meteran, kemudian ada beban 1 kg, 2 kg, dan 3 kg, dan yang terakhir yaitu ada busur. Next. Oke, dan untuk prosedur percobaannya sendiri, yang pertama yang dilakukan yaitu menimbang berat badan praktikan yang akan diukur gaya tekan L5-S1-nya. Kemudian yang kedua yaitu mengukur panjang telapak tangan, lengan bawah, lengan atas, dan punggung. Kemudian yang ketiga yaitu menimbang beban yang akan digunakan. Kemudian mengukur theta 1, 2, 3, theta H, dan theta T-nya. Kemudian dengan persamaan, kami menentukan gaya tekan pada L5-S1. Next. Baik, berikut merupakan hasil percobaan yang telah kami lakukan. Next. Kemudian pada percobaan kali ini dilakukan suatu perhitungan di mana analisis perhitungan dibuat terhadap 3 kali percobaan, di mana percobaan pertama diberikan beban 1 kg, dan percobaan kedua diberikan beban 2 kg, dan percobaan ketiga diberikan beban 3 kg. Pada percobaan pertama, di mana diberikan beban 1 kg, diperoleh WO sebesar 9,8 Newton dan W badan sebesar 921,2 Newton. Pada telapak tangan dihitung dengan menggunakan rumus dengan menentukan WH sendiri, di mana WH didapatkan sebesar 5,527 Newton. Kemudian dicari FY-nya, di mana menggunakan rumus WO per 2 ditambah WH, dan didapatkan FYW sebesar 10,4272 Newton. Kemudian pada sudut 25 derajat dihitung MW dengan menggunakan rumus WO per 2 plus WH kali SL1 dikali cos theta 1, di mana didapatkan hasil bahwa MW sebesar 2,36256. Untuk sudut 30 derajat
digunakan rumus MW sama dengan WO per 2 plus WH kali SL1 plus cos 1 hingga didapatkan MW sebesar 2,25756 gram. Kemudian pada lengan atas kita menentukan WUA-nya sendiri, di mana didapatkan WUA sebesar 25,7936 ton. Kemudian kita menentukan WLA-nya sendiri, yang didapatkan WLA sebesar 15,6604 ton. Lalu kita juga menentukan FYE dengan rumus FYW plus WLA, di mana didapatkan FYE sama dengan 26,0876 ton, dan kemudian FYS ditentukan dengan FYE plus WUA, dan didapatkan FYS sebesar 51,8812 ton. Kemudian dihitung pada sudut 15 derajat dengan menggunakan rumus MS sama dengan ME plus WUA kali lambda 3 dikali SL3 kali cos 3 ditambah FYE kali lambda 3 dikali SL3 dikali cos 3 dan didapatkan hasil sebesar 19,81234 cm. Kemudian untuk sudut 10 derajat dengan menggunakan rumus tersebut dapatkan hasil 19,99427 Nm. Kemudian pada lengan bawah dihitung juga terhadap sudut 15 derajat dan 35 derajat, di mana pada sudut 15 derajat menggunakan rumus ME sama dengan MW plus WLA kali lambda 2 dikali SL2 plus cos theta 2 plus FYW kali lambda 2 kali SL2 kali cos theta 2 dan didapatkan hasil sebesar 10,50522. Untuk sudut 35 derajat digunakan rumus tersebut didapatkan hasil ME sama dengan 9,25198. Pada punggung kita menentukan WT-nya terlebih dahulu, di mana WT-nya didapatkan sebesar 456,1 ton. Kemudian kita menentukan FYT-nya dengan rumus FYT sama dengan 2 FYS plus badan dan didapatkan FYT sama dengan 1024,9624 ton. Pada untuk sudut 30 derajat sendiri digunakan rumus MT sama dengan 2MS plus WT kali lambda 4 kali SL4 kali cos theta 4 ditambah 2 FYS dikali lambda 4 dikali cos theta 4. Didapatkan hasil MT pada sudut 30 derajat sebesar 257,9244 dan pada sudut 40 derajat MT sebesar 232,76413. Kemudian pada gaya perut untuk sudut 30 derajat digunakan rumus sebagai berikut dan didapatkan hasil FA sebesar 5,8161735 kali 10 pangkat 2. Untuk sudut 40 derajat sendiri juga digunakan rumus berikut dan didapatkan hasil bahwa FA sama dengan 5,80764 kali 10 pangkat 2. Kemudian gaya otot pada spinal erector, di mana E merupakan panjang lengan momen otot spinal erector dari L5S1 sebesar 0,05 dan D jarak dari E perut ke L5S1 sebesar 0,11. Untuk sudut 15 derajat digunakan rumus sebagai berikut dan didapatkan hasil FM sama dengan 5158,36. Pada sudut 25 derajat juga digunakan rumus sebagai berikut dan didapatkan hasil FM sama dengan 5158,36. Kemudian terdapat daya tekan pada L5S1 di mana W total didapatkan sebesar 534,0688. Untuk sudut 30 derajat sendiri dapatkan FC sama dengan 5620,81907 Newton dan untuk sudut 40 derajat dapatkan FC sama dengan 5567,42236 Newton. Untuk beban 2 kg dilakukan perhitungan yang sama seperti beban 1 kg, tetapi beban yang digunakan diganti dengan 2 kg. Kemudian untuk beban 3 kg juga digunakan rumus yang sama seperti yang saya jelaskan pada beban 1 kg, namun beban yang digunakan diganti dengan 3 kg.
Selanjutnya adalah pembahasan. Segmen E5-S1 merupakan ruas tulang lumbar 5 dan sagrum 1, yang mana di antara ruas tersebut terdapat intervertebral disc yang merupakan tulang rawan. Dalam mencegah terjadinya cedera dalam melakukan aktivitas, maka diperlukan adanya pengukuran dan penetapan parameter. MPL atau maksimum permissible limit merupakan besar gaya maksimum yang dapat diterima oleh segmen E5-S1 yang memiliki satuan Newton dan ditetapkan oleh NIOSH pada tahun 1981 yang berisi kegiatan mengangkat beban aman apabila besar gaya tekan kurang dari 6.500 N dan beban gaya angkat normalnya atau action limit sebesar 3.500 Newton pada E5-S1. Maka apabila nilai FC kurang dari MPL, maka sangat beresiko terjadi cedera karena disk terjepit atau rusak. Hal ini tentu akan menimbulkan rasa sakit karena pada tulang belakang itu terdapat banyak saraf. Kemudian parameter segmen tubuh yang dihitung nilainya guna menghindari risiko cedera antara lain seperti momen pada E5-S1, gaya otot pada spinal erector, kemudian tekanan dan gaya perut yang berfungsi untuk membantu keseimbangan badan, kemudian sudut setiap segmen juga disesuaikan dengan sudut yang telah ditentukan oleh pengampu praktikum. Dari data hasil percobaan yang diperoleh, maka dilakukan perhitungan sesuai dengan persamaan teori yang diberikan, di mana khusus untuk punggung momen dan gayanya dikalikan dengan 2. Next. Sebelumnya. Kemudian dari perhitungan yang telah disampaikan sebelumnya, didapatkan hasil bahwa nilai momen gaya segmen E5-S1 pada beban 1 kg pada sudut 30 derajat didapatkan nilai 257,9 Newton, dan pada sudut 40 derajat didapatkan nilai 232,7 Newton. Pada beban 2 kg di sudut 30 derajat didapatkan nilai 274 Newton, dan sudut 40 derajat didapatkan nilai 249 Newton. Dan pada beban 3 kg di sudut 30 derajat didapatkan nilai 405 Newton, dan pada sudut 40 derajat didapatkan nilai 370,9 Newton. Untuk menentukan tekanan pada perut, menggunakan sudut inklinasi pada perut dan kaki, serta momen gaya pada segmen E5-S1 yang telah ditentukan dalam perhitungan. Setelah melakukan perhitungan, didapatkan nilai tekanan pada perut untuk beban 1 kg didapatkan nilai 1,25 dan 1,2 Newton. Dengan demikian, didapatkan nilai tekanan pada beban 1 kg itu sebesar 5,8 kali 10⁻⁻2 Newton, pada beban 2 kg sebesar 6,5 kali 10⁻⁻2 Newton, dan pada beban 3 kg didapatkan nilai sebesar 6,5 kali 10⁻⁻2 Newton. Kemudian spinal erector merupakan kumpulan otot dari tulang ekor hingga ke tulang leher, di mana jika terjadi cedera pada bagian tersebut akan menyebabkan nyeri pada punggung bagian bawah. Dari data-data yang diperoleh didapatkan perhitungan nilai gaya otot pada segmen E5-S1 pada beban 1 kg sebesar 5.567,4 Newton, pada beban 2 kg sebesar 5.915,7 Newton, dan pada beban 3 kg didapatkan nilai sebesar 8.520 Newton. Next. Nah, dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa parameter yang digunakan pada perhitungan ini adalah berat, gaya, dan momen gaya tiap-tiap segmen tubuh. Di mana segmen E5-S1 adalah ruas lumbar kelima dan sagrum pertama pada tulang belakang. Titik di mana intervertebral disc beresiko mengalami cedera akibat pengangkatan beban. Beban yang dibawa oleh praktikan berada di atas nilai action limit yaitu 3.500 Newton, dan pada beban 3 kg mengakibatkan adanya tekanan sebesar 8.520 Newton, yang mana ini beresiko mengakibatkan cedera karena nilai yang dibawa lebih dari nilai maksimum tekanan yang dapat diterima oleh E5-S1. Berikut sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.